Baik, eh, s- selamat pagi, siang, malam untuk Mas dan Mbak yang akan menilai kami. Di sini kami dari eh, kelompok Ulu ya, yang terdiri atas Muhammad Nabil Afriza Ramadhani, Junathan Ricci, dan Matias Adiri Mungkara Suganda. Saya sendiri, kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai permasalahan list, LDS, dan LBS untuk praktikum eh, soal implementasi kodenya. Oke. Untuk pertama, eh, saya membuat overview permasalahan untuk satu dan dua, yaitu adalah increasing subsequence dan decreasing subsequence. Jadi, permasalahannya diberikan sebuah array A dengan panjang n, carilah longest increasing subsequence dan longest decreasing subsequence. Nah, syarat untuk longest increasing subsequence atau list terpenuhi jika dan hanya jika untuk AI minus satu, yaitu elemen sebelumnya, lebih kecil daripada AI, yaitu elemen sekarang, untuk I di mana di antara range 2 sampai N. Kebalikannya untuk longest decreasing, artinya elemen sebelumnya atau AI min satu itu harus lebih besar daripada AI untuk 2 sampai N. Kemudian ada kita akan melakukan representasi graf untuk permasalahan ini ya. Karena ini adalah teori graf, kita akan melakukan representasi graf. Kita akan membuat sebuah adjacent list yang menyimpan neighbors atau adjacent node dari AI, yaitu AJ di mana eh, J itu lebih besar daripada I dan kurang dari sama dengan N. Contoh untuk adjacent list sebuah array A ini dengan panjang 5, kita memiliki satu tuh eh, memiliki adjacent node tuh apa aja? Ada 2, 3, 5, dan 4. Kenapa? Karena satu ini lebih kecil daripada 2, lebih kecil daripada 3, lebih kecil daripada 5, dan lebih kecil daripada 4. Dan semua elemen yang dimasukin ke dalam adjacent list ini itu berada di samping kanan satu. Seperti kondisi ini, di mana J itu harus lebih besar daripada I posisinya. Begitu juga dengan 2, 3, 5, 4, 3, 5, dan 4, dan 5 ini adalah empty set karena tidak ada yang lebih besar daripada 5, dan 4 juga empty set karena tidak ada yang besar daripada 5. Ada 5, tapi kan 5 ini di sebelah kirinya 4, bukan di sebelah kanannya 4, maka tidak bisa. Dan komputasi ini bisa dilakukan dengan kompleksitas ON squared. Untuk pseudocode-nya, kita bisa merepresentasikan adjacent list untuk list, untuk longest increasing subsequence, di mana kita akan melakukan sebuah prosedur for loop untuk setiap elemen AI dalam A, maka kita akan for loop dari J, dari I plus 1 sampai N, kita cek, oh, ada nggak di AJ yang lebih besar daripada AI? Kalau ada, kita bakal push ke dalam adjacent list dari AI AJ-nya. Kemudian kita N, dan selesai. Ini prosedur untuk list. Kemudian untuk prosedur untuk LDS, atau longest decreasing subsequence, itu sama saja. Bedanya di mana? Bedanya ada di tandanya di sini. Di mana LDS itu harus lebih besar AI-nya atau current elemennya daripada adjacent node-nya. Maka dari itu, tanda di sini komparatornya berubah menjadi kurang dari. Oke. Sekarang ada tiga pendekatan masalah di sini. Yang pertama ada dynamic programming menggunakan divide and conquer, DFS, yaitu graph yang akan saya implementasikan dalam permasalahan ini, dalam kesempatan kali ini. Dan ada binary search, itu adalah permasalahan incremental. Karena ini adalah graph, jadi kita akan menyimpan nilai maksimum untuk traversal terdalam ketika kita melakukan DFS pada setiap node AI. Jadi, bagaimana kita mengetahuinya? Dengan ya depth terdalam atau uh, subtree yang terdalam pada adjacent list tersebut. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Oh, di sini saya membuat pseudocode di mana untuk answer-nya kita set 0, yaitu adalah panjang dari nilai traversal yang maksimum, kita set 0 dulu di awal. Kemudian kita membuat boolean visited, di mana setiap visited akan di set sebagai 0 atau belum di visit.
Kemudian kita akan melakukan for looping dari I sampai N, yaitu setiap untuk elemen AI. Jika tidak divisit, belum pernah divisit, maka kita akan melakukan komparasi. Komparasinya adalah answer akan mendapatkan nilai dari maximum of answer and DFS AI. Gitu. Dan ini ini satu gabungan dengan LIS dan LDS. Fungsinya sama, for loop-nya sama. Dan untuk DFS-nya, DFS-nya kita bisa melihat, oh, eh, untuk res atau current length sekarang, kita akan tandai dengan satu, gitu. Kemudian, kita akan melakukan looping untuk setiap adjacent node dalam current node. Jika tidak divisit atau belum pernah divisit, kita akan set menjadi visit dan kita akan traverse bagian dari subtree tersebut atau ya subgraph tersebut. Nah, kita tambahkan satu. Kenapa kita tambahkan satu? Karena kita menambahkan, oh ternyata sudah ada satu node nih di bawah atau satu node di samping. Pokoknya kita ada satu node tambahan, makanya kita tambahin ke satu. Dan rest ini akan selalu menyimpan nilai maksimum antara result untuk adjacent node pertama, adjacent node kedua, dan adjacent node ketiga, dan seterusnya kita ambil maksimumnya. Seperti itu. Dan untuk selesainya kita bakal return resultnya. Seperti itu. Dan ini akan selesai, prosedurnya selesai di sini. Kemudian eh, nanti akan saya juga demokan sekaligus. Kemudian untuk permasalahan 3 adalah diberikan sebuah array A dengan panjang N, carilah longest Bitonic subsequence, di mana longest Bitonic subsequence itu terpenuhi jika dan hanya jika terhadap I dan J, di mana AI lebih kecil daripada AJ, yaitu kita mencari listnya dulu, dan untuk J dan K, kita harus ada LDS, gitu. Jadi, kita akan mulai subsequence kita dari LIS, kemudian kita sambung dengan ini LDS ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Oh, di sini saya menggunakan pendekatan dynamic programming. Untuk visualisasinya seperti ini dulu. Kita punya array 1, 11, 2, 10, 4, 5, dan 2, dan 1. Kemudian, ini adalah salah satu contoh untuk LBS yang valid ya. Nah, kita akan melakukan ini, apa pemotongan di sini. Oh, di sini kan kalau kita potong, di sini kita nyari LES, di sini kita nyari LDS. Nah, tapi sebenarnya LDS di sini bisa kita puter atau kita bisa lihat ini adalah LES dari n-1 sampai 0 atau sampai eh, pivotnya ini gitu ya. Jadi dua-duanya ini merupakan LES. Jadi ini kita nggak anggap sebagai LDS tapi melainkan adalah LES. LES untuk eh, PI sama dengan 3 yaitu adalah pivotnya. Di sini pivot, maka kita akan potong pivotnya gitu. Kita potong menjadi apa? Dua garis yang berbeda gitu. Persamaan garis yang berbeda ya. Kemudian bagaimana cara kita melakukan pendekatan dynamic programming? Di sini kita akan mencari LES untuk setiap I, untuk setiap eh, apa elemen gitu. Di sini LES-nya berapa? Di sini LES-nya berapa? Untuk indeks 1, LES-nya 1. Untuk indeks 2, LES-nya 2. Iya kan? Karena 1 dan 11 itu kan LES. Untuk indeks 2, ini cuma 2. Kenapa? Karena LES-nya adalah 1 dan 2. Dan seterusnya. Kemudian untuk eh, kita membuat 2 DP di sini, DP 2 dimensi ya, di mana dari n-1 kita akan ngecek LES-nya berapa. Jadi kita dari kanan ke kiri. Kalau ini dari kiri kanan, ini kan ke kiri. Oh, ini kan 1, terus ini 2. Terus ini LES-nya berapa? 1, 2, 5. Ya kan, 3 jadinya. Terus ini 1, 2, 5, 4. Ini kan 3 juga, karena 1, 2, 4. 5 tidak termasuk dalam LES dari pivot 4 ini. Dan seterusnya. Maka dari situ kita bisa membuat kita bisa membuat jawabannya, menggabungkan dua jawaban tersebut dengan cara kita eh, menambahkan untuk pivot I, kita tambah DP1 dan DP2, kita kurangin satu. Kenapa kita kurangin satu? Karena elemen yang kita hitung akan kehitung dua kali kan. Karena ini misalnya satu satu. Ini kan kita mau longest Bitonic sequence-nya kan satu ya.
Kenapa begitu? Karena dia itu kan cuma satu. Kalau misalnya kita DP 1 apa DP 2, ini kan cuma dua kan. Nah, ini kan nggak valid gitu. Ini nggak valid. Jadi kita kurangi satu. Jadi makanya bukan dua, melainkan satu jawabannya. Contohnya ini juga empat, empat, empat itu apa aliasnya? Di sini kan ada satu, dua, empat. Oke, satu, dua, empat dan satu, dua, empat juga di sini kan. Nah, ini kan kalau dihitung cuma 5 elemen kan ya. Tapi kalau di DP kita tambahin dua-duanya itu jadi 6. Makanya kita kurangi satu. Kenapa? Karena 4 di sini kita kehitung double. Gitu. Kemudian ini untuk pseudocode dari LBS yang saya sudah buat, di mana kita melakukan pendekatan dynamic programming. Jadi pertama-tama apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah DP 2 dimensi dan kita mengfill semua array dari DP itu menjadi satu. Artinya apa? Kita menyatakan kalau untuk setiap LIS dan LDS kita akan mempunyai setidaknya eh, satu elemen, iya kan? Maka dari itu kita akan melakukan looping di sini. Dan ini loopingnya ON pangkat 2, di mana untuk 1 sampai N kita akan mencari LIS-nya. Ada berapa LIS-nya nih? Kita tambahin satu, tambahin satu, tambahin satu. Selama apa? Selama J-nya itu kurang dari I-1. Ya, kurang dari I atau sama dengan atau kurang dari sama dengan I-1. Itu maksudnya. Dan kemudian untuk LDS-nya itu sama aja kayak mencari list, tapi kita putar. Kenapa? Karena kita punya dari belakang kan, dari kanan. Jadi selainkan dari satu, kita dari N-1. Harusnya ini N sih. Sampai nol dan seterusnya. Kemudian kita bisa mendapatkan ini. Kita bisa men-set answer-nya jadi -1 dulu gitu. Kemudian kita akan ambil maksimumnya dengan cara kita compare. Jika DPI dan DP 0 dan DP 1 kurang dari satu itu lebih besar daripada ans, atau pivot dari I ini lebih besar daripada answer sekarang, maka kita akan update answernya. Ini sama aja kayak mencari maksimum dari ini sebuah array ya. Jadi ini udah guaranteed pasti maksimum. Dan sekarang saya akan mendemokan untuk kode dan implementasinya. Oke, ini akan saya demokan menggunakan eh, kode saya yang saya buat di CPH, di Visual Studio Code, di mana saya juga akan di sini ada kode tambahan untuk mengoutput hasil dari LES atau LDS-nya, ya, atau LBS-nya juga. Jadi eh, ini sama aja, ini sama persis sama yang saya udah ketik tadi di PowerPoint ya. Jika misalnya saya jalankan, gitu, oke, bentar, agak lambat, sebentar ya. Nah, ya, oke. Misalnya kita punya sebuah sequence panjangnya 5, terus kita set 1, 2, 3, 5, 4. Ya. 1, 2, 3, 5, 4. Artinya LIS-nya apa? LIS-nya adalah 1, 2, 3, 4 dengan panjang 4. Ya. Kalau misalnya kita pilih satu LIS, oh keluar nih. Oh ini juga bisa sih. Ini salah satu kemungkinan juga 1, 2, 3, 5. Gitu ya. Kemudian kalau kita LDS-nya apa? LDS-nya ya 5 dan 4. Ya kan? 5 dan 4. Kemudian untuk LBS-nya apa? LBS-nya satu ini. Satu array ini kan LBS. 1, 2, 3, 5, 4. Ini kan semuanya LBS. Seperti itu. Panjang maksimumnya 5 ya, benar ya, kan ada panjang array-nya. Jadi panjang maksimum ada 5 dan subsequence-nya adalah ini 1, 2, 3, 5, 4. Dan kalau misalnya kita pencet stop, stop, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih banyak sudah mendengarkan.